Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Banjir darah di atas Singgasana Lurah, karya dari Swita Kartika. Wilayah Kumitir tahun 1992. Kokok ayam jantan berkumandang dari salah satu bilik kandang bambu rakitan bapak. Keras sekali. Belum genap pekatnya malam memupus. Belum juga sirna lapisan tipis kabut mengelayut. Tapi kecamuk emosi dan porak-porandanya nalar tiada henti mengepung hati kami berempat. Aku, bapak, ibu, dan Mas Topan duduk saling berdekatan di ruang tamu. Tak ada yang berani bersuara kala itu. Ada semacam suntikan kengerian yang melanda kami berempat, menyisakan tubuh yang sakit dan gemetar tanpa diberitahu kebenaran di balik peristiwa mengerikan yang baru saja kami alami. Kedua tangan ibu membekap mulutnya sendiri dengan kain selendang batik celup yang kini mengelap sebagian oleh aliran darah dari sayatan di bibirnya. Beberapa saat lalu, ia tersadar olehku usai menggigiti piring dengan telanjang mulut di dapur. Tubuh kurus Mas Topan nampak gemetar hebat di balik selimut putih bergaris abu, yang kini juga terkena rembesan darah merah. Dari lubang hidung juga kemaluannya. Tatap matanya kosong. Mulutnya menganga kecil dihujani rasa sakit dan kebingungan. Bapak mendaratkan pantatnya di lantai, memegangi paha ibu dikala embusan nafasnya belum memelan. Bau amis darah bercampur nanah menguar di ruang tamu itu. Tertahan tak mau pergi sejurus dengan ketidakmengertian kami akan peristiwa yang baru saja terjadi. Ada apa ini sebetulnya? Apa yang terjadi pada bapak, ibu, dan Mas Topan? Nanti bapak akan temui Pak Jasuni, kata bapak tiba-tiba dengan suara bergetar. Akan bapak sampaikan apa yang baru kita alami. Tiada yang menanggapi. Hanya aku seorang yang berani memandangi bapak. Dari ekor matanya, ia melirikku sembari meneruskan kalimatnya yang seperti terpotong. Kita telah diguna-guna. Minggu pagi biasanya jadi jadwal rutin ibu merawat anggrek-anggreknya di halaman depan. Di saat yang sama, aku dan Mas Topan akan bermain badminton di dekat jemuran di saat bapak sibuk merawat ayam beserta kandangnya di belakang. Tapi tidak pagi ini. Tidak. Setelah apa yang melanda kami semalam, segala rutinitas kami pun sirna. Usai adzan subuh, bapak sudah bergegas ke rumah Pak Jasuni, menceritakan segala yang berhasil ia ingat, diimbuhkan dengan pengakuanku yang telah menyaksikan keseluruhan kejadian dari sudut pandang orang ketiga. Sebagai kepala kelompok pengusung bapak di konstansi pemilihan lurah kali ini, Pak Jasuni wajib mengetahui segalanya. Aku tak menyertai bapak ke pertemuan itu karena harus menemani ibu dan Mas Topan berobat ke rumah Pak Mantri. Kami bertiga berangkat pagi-pagi benar, menghindari kecurigaan orang-orang sebelum semesta desa memulai aktivitasnya. Sejujurnya, ini hanya soal waktu, cepat atau lambat. Peristiwa mistis yang menimpa kami pasti akan menyebar juga. Sesuai dugaan, dunia medis gagal menemukan penyakit yang bersarang di tubuh Mas Topan. Sesuatu yang membuat kemaluannya mengeluarkan darah. Pak Mantri hanya membekali ibu antibiotik untuk kesembuhan kakak angkatku. Sedang untuk luka di bibir ibu sendiri sudah lebih dulu diobati. Sore itu ketika aku hendak bergegas berangkat mengaji ke Langgar Mbah Dullah, Pak Jasuni dan beberapa orang pendukung bapak datang bertamu.
Aku tertahan di dalam kamar bersama Mas Topan yang masih terbaring, lemah di atas kasur. Samar ku dengar pergumulan emosi dan jajak pendapat saling bersahutan di antara mereka. "Kita harus balas," seru seseorang. "Harus." "Sabar Pak Salim, jangan terbawa emosi. Agenda kita kesini kan untuk mematangkan strategi pemenangan Pak Hakim. Ingat pesan Mbah Manten," sahut seseorang yang lain. "Lah ini juga bagian dari strategi pemenangan Pak Hakim, Pak," tangki suara yang lain lagi. "Masa kita mau diam saja diserang pakai ilmu hitam sama regu padi?" Pak Jasuni angkat suara. "Pak Rus benar. Kubu Kentang ndak boleh tinggal diam. Kita akan membalas tentunya, namun kita juga harus berpikir dengan kepala dingin. Yang paling kita utamakan saat ini adalah keselamatan Pak Hakim sekeluarga dulu." Kubu padi, kubu kentang. Aku baru sadar. Di desa ini, setiap calon lurah diwakilkan oleh simbol gambar tertentu. Biasanya mereka memilih produk hasil bumi sebagai simbol masing-masing kandidat. Ternyata Bapak diwakili gambar kentang, sedang Pak Rantau diwakili gambar padi. Saya mohon Bapak-bapak sekalian untuk menjaga keselamatan kami sekeluarga. Mereka tidak bersalah. Tidak ada sangkut pautnya dengan pencalonan saya. Saya tidak mau anak-anak dan istri saya kena serangan ilmu hitam begini. Suara Bapak terdengar bergetar. Dari lemahnya nada suara itu aku berharap akan timbul niatan beliau untuk mundur. Kendati itu sulit sekali sekarang. Yang aku dengar, kalau sampai Bapak mundur, harus ada sejumlah biaya untuk dibayarkan sebagai denda. Salah-salah Bapak bahkan bisa dipenjara. Tapi dengan situasi yang terjadi saat ini, pilih yang manapun terlihat sama-sama beresiko. Di sisi lain, malam itu, usai sembahyang Isya, aku merapat mendekati Mbah Dullah. Santri-santri lain sudah pulang. Aku bersyukur berita disantetnya Bapak dan yang lain belum menyebar. Mbah Dullah harus tahu dari mulut pertama, aku. Astagfirullah. Mbah Dullah menggeleng-geleng gelisah sembari mengelus jenggotnya usai kuceritakan apa yang menimpa keluargaku semalam. "Lalu bagaimana kondisi terakhir ibu dan bapakmu sekarang, Yuk?" "Topan?" tanya beliau. Kami duduk berhadapan di serambi langgar yang suram. "Alhamdulillah, baik Mbah. Mungkin," jawabku ragu. "Yang pasti secara mental kami sangat-sangat terpuruk, Mbah. Saya takut sekali. Kira-kira apakah Mbah Yai bisa membantu?" "Aku hanya manusia, Yuk. Kamu juga. Hanya Allah Ta'ala yang maha perkasa." "Kalau begitu tolong saya diijazahi kalimah thayyibah, Mbah Yai. Saya akan bacakan untuk menangkal ilmu hitam dari kubu padi," aku meminta dengan cemas. Mbah Dullah mengangguk-angguk. "Bacakan ayat kursi setiap saat, Yuk. Dan yang paling penting, minta ke bapak dan ibu supaya sholat." Aku terpekur. Ini tugas yang sulit. Di keluargaku, bisa dibilang cuma aku saja yang benar-benar mengamalkan ibadah agama. Bapak dan ibu sangat jarang bersembahyang. Bahkan boleh dibilang tidak pernah. Mas Topan pun hanya ke masjid besar setiap Jumatan. Satu-satunya alasanku mengaji ke langgar Mbah Dullah karena banyak teman sepermainanku yang juga mengaji di sini. Dalam perjalanan pulang itu aku berpikir, mungkin alasan mengapa aku bisa selamat juga karena perlindungan dan petunjuk dari atas. Di sisa malam itu, ada rasa syukur dan cemas yang saling bertarung. Di tempat lain, Laras mendekatiku saat aku baru saja berjalan keluar dari kantin. "Bapak ibumu sudah baikan, Pai?" Aku tak menjawab. Merasa ada yang salah dari sikapku, Laras terus mengejar. "Pai, kamu marah ya sama aku?" Aku lagi-lagi tak menjawab. Jujur, tentu saja aku kesal dan marah. Bagaimana tidak?
kakeknya telah menyantet keluargaku. Ia cucu dari orang yang melukai bapak, ibu, dan Mas Topan. Langkahku kupercepat hingga bertemu dengan kerumunan. Di belakang kulihat Laras tak meneruskan pengejarannya. Agaknya sikapku ini sudah jelas diterjemahkan oleh nalarnya. Sepatutnya dia sadar diri. Di rumah, belakangan ini komunikasi kami di dalam rumah menyurut. Ibu lebih sering terlihat lesu. Mas Topan yang sudah memberanikan diri keluar kamar juga memilih untuk diam. Di lain sisi, rumah yang semula begitu sunyi kini menggaduh. Seiring bertambahnya jumlah tamu-tamu yang berdatangan dari berbagai penjuru dusun. Ada yang sekadar ingin berkenalan. Ada yang membawakan makanan dan hasil bumi, dan ada juga yang lebih mengkhawatirkan, membawa orang pintar dari desa lain untuk memasang sesajen di beberapa titik rumah. Hal yang paling terakhir itulah yang paling mencemaskanku. Beberapa hari terakhir, karena takut diserang oleh kubu padi, ibu dan Mas Topan nampak ikut-ikutan menjalankan ritual aneh yang disarankan dan dipandu oleh seorang tokoh masyarakat desa pendukung bapak. Sedangkan bapak jauh lebih buruk lagi. Di beberapa waktu, alih-alih beribadah dan mendekatkan diri pada Allah, justru turut menjalankan ritual hitam. Pernah tak sengaja kulihat saat aku pulang dari mengaji, bapak tengah berjalan berselimutkan kain sarung merah di tepi persawahan timur desa. Saat kuintai, ia bersama sekelompok pendukung tengah bermandi air sumur di tengah sawah, lalu beramai-ramai memakan kelopak bunga. Padahal di antara mereka ada Mbah Manten, lurah terdahulu yang ku ketahui sudah bergelar haji. Kepalaku penat, hatiku pun resah. Aku sangat-sangat tidak menyukai hal ini. Ini, minum Bay. Insya Allah kamu akan terlindungi, kata bapak seraya menyerahkan segelas air berwarna keruh. Kami sedang makan malam kala itu. Paduan kata insya Allah dan suguhan itu sungguh ironis buatku. Jangan lupa baca basmalah 3 kali, imbuhnya. Aku menggeleng. Kenapa? Tanya bapak heran. Ini syirik pak, tandasku tegas. Lagi pula bukankah bapak sudah bayu kasih ijazah kalimat thayyibah dari Mbah Dullah? Kenapa malah pakai cara yang macam-macam begini? Bapak menggeleng-geleng. Bay, cuma baca surat Yasin begitu mana mempan. Ilmu hitam Pak Ranto terlalu kuat. Kamu juga bisa kena lama-lama. Ayat kursi pak, bukan Yasin. Aku mengoreksi dengan kesal. Jelas sekali bapak tak mengimani ijazah dari Mbah Dullah. Sama saja Bay. Intinya sulit melawan hal-hal begitu dengan agama. Ilmu hitam dibalas dengan ilmu hitam, hardik bapak kesal. Hatiku tersentak. Sungguh jauh dari karakter bapak yang selama ini ku kenal. Pada detik itu, didorong oleh kekecewaanku, mataku jadi gagal mengenali siapa sejatinya lelaki ambisius yang dulunya pemalu ini. Di lain sisi aku pun mulai kehilangan sosok ibu dan Mas Topan. 2 orang yang sebelumnya satu suara denganku, kini berubah 180 derajat. Pendapat-pendapat penuh pertentangan akan pencalonan bapak sebagai lurah Kumitir kini tinggal kenangan. Entah karena pengaruh ilmu hitam dari kubu sebelah atau justru karena pengaruh ilmu hitam dari kubu sendiri. Sehingga ibu dan Mas Topan jadi tak kalah klinik. Bedanya, mereka berdua tak sampai hati memaksaku menuruti pendapat mereka. Seminggu kemudian, ada perubahan besar pada suasana desaku. Pada gerbang gapura desa, tembok-tembok rumah penduduk, dan juga beberapa batang pohon, kulihat kertas-kertas buram bergambar padi dan kentang ditempel bersandingan. Pada masing-masing gambar tertera tanggal pemilihan kepala desa yang lebih dikenal dengan pemilu lurah, yang akan dilangsungkan kurang dari 2 minggu ke depan. Di saat yang sama, aku makin tak merasa betah di rumah. Kabar mengenai perang santet antar 2 kubu makin gencar tersiar. Meskipun nyatanya boleh dibilang kalau kubu bapak tidak pernah melancarkan serangan balasan, keluargaku lebih sibuk mempertahankan diri.
Namun dari segala peristiwa ganjil yang terus saja terjadi di rumahku, sepertinya pertahanan bapak dan ibu juga Mas Topan tak cukup memadai. Nyaris setiap malam, ibu sering kedapatan berjalan dalam tidur. Pernah sekali ia nyaris menabrak lemari dapur malam-malam. Bahkan pada saat di dapur masih ada beberapa ibu-ibu yang memasak hidangan untuk para tamu. Mendengar cerita itu, aku malu dan resah sekaligus. Di situasi lain, Mas Topan sering juga terjaga di tengah malam sambil menangis karena mimpi buruk. Ia selalu bercerita hal yang sama, bahwa di dalam tidurnya, ia kedatangan nenek-nenek yang kepalanya terbalik, memasuki kamar kami dan mencongkel kedua matanya dengan gunting. Jelas itu cuma mimpi, sebab ketika peristiwa itu terjadi, aku sedang sholat malam di samping kasurnya. Makin mendekati hari pencoblosan, kegelisahanku makin menjadi-jadi. Sekali waktu kulihat bapak bersama kawanan Pak Jasuni mengunjungi rumah-rumah penduduk untuk beramah tamah. Di saat yang sama, situasi di tengah desa sudah terpecah. Kubu kentang dan kubu padi sudah mewakili identitas mereka sekarang. Tak dinyana, dukungan yang mengalir ke kubu bapak cukup besar. Orang-orang yang dulunya mendukung Mbah Manten kini menjadi penyokong suara bapak. Namun di sisi lain, aku justru merasa cemas melihat perebutan suara yang nyaris imbang ini. Membalas kejahatan santet kubu Pak Rantau jelas bukan keputusan bijak. Salah-salah, tuduhan ke arah mereka malah jadi bumerang ke kubu bapak. Bisa dianggap main curang lah, berambisi untuk menang lah, pendatang baru yang serakah lah. Walau harus kuakui, rekaan tuduhan itu ada benarnya juga. Aku ingin semua lekas selesai. Meski terdengar durhaka, aku ingin bapak kalah. Aku ingin semua ini berlalu agar kami bisa kembali seperti sedia kala. Keluarga kecil yang bahagia. Pencoblosan akan dilaksanakan esok hari di lapangan desa Kumitir. Di suatu siang yang terik, aku melintasi tegalan kering selepas seisi sekolah dipulangkan lebih awal. Lalu, ketika berbelok menuju jalan desa, aku berhenti lantaran melihat kerumunan orang petani tengah berkumpul bersama beberapa orang dari kalangan perangkat desa. Di antara mereka, kulihat Pak Rantau duduk di sebuah karung yang kutengarai berisi rumput. Di sebelahnya, menghadap ke kerumunan para petani, berdirilah Pak Sanat, menantu Pak Rantau yang tak lain adalah bapak dari Laras, teman sekolahku. Aku beringsut di balik pohon mahoni besar, menyembunyikan diri bersama sepedaku. Dari titik ini, aku hanya bisa melihat punggung mereka. Pendengaranku kemudian kutajamkan. Sungguh sebuah keberuntungan, sebab angin persawahan berembus ke arah persembunyianku, membawa suara dari arah sana. Supaya para petani padi sejahtera, sudah sepatutnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mencoblos gambar padi. Setuju? Teriak Pak Sanat lantang. Setuju! Supaya para petani kaya raya, harga gabah tinggi, coblos gambar padi, sahut para petani kompak. Nah, pas coblosan besok, jangan lupa bawa peralatan nyawa masing-masing. Bawa cangkul, bawa sabit, bawa garu. Pokoknya peralatan nyawa wajib dibawa. Pak Sanat sungguh lihai berorasi. Cara dia dalam mengemas bahasa tanda boleh diacungi jempol. Besok pasti akan terasa seperti pertarungan simbol. Bahkan sebelum pencoblosan terjadi, melihat gelagatnya, ia tak ubahnya Pak Rantau yang penuh ambisi. Di sisi lain, malam itu hujan turun lagi. Tak cuma guyuran air saja, angin kencang pun bertiup riuh. Dari kamarku yang beratap tinggi, nuansa gaduh di luar sana cukup jelas terdengar. Aku terjaga beberapa menit lalu. Saat kulirik jam weker di atas meja samping kasur, mataku memicing, membaca jarum jam yang bertumpukan. Sudah pukul 1 dini hari. 2 jam lalu, aku melihat Pak Jasuni dan yang lain masih nampak berjaga di depan rumah sambil main catur. Namun dengan kondisi cuaca ini, aku rasa mereka tak akan bertahan.
Sepertinya ibu-ibu yang sejak maghrib tadi masih sibuk memasak hidangan juga tak terdengar lagi suaranya. Semua sudah pulang sepertinya. Sekonyong-konyong, aku mendengar suara pekikan lantang dari kamar sebelah. Sontak aku terduduk di tepi kasur. Betapa kagetnya saat tak kujumpai Mas Topan di sampingku. Pasti ada yang tidak beres. Langkahku segera kupacu, menembus pekatnya relung rumah, menuju ke sumber suara itu. Kamar ibu dan bapak. Begitu ku tendang pintu kayu itu, aku kaget bukan main. Di sana, di lantai samping kasur ibu, Mas Topan sedang mencekek leher bapak yang terkapar di lantai. "Jahanam kau nenek setan, berani-beraninya kau ambil mataku!" Mas Topan berteriak membabi buta sambil terus berusaha mencekik bapak dengan tangan kanannya. Sedang tangan sisanya yang terbebas menggenggam gunting berupaya meraih kedua mata bapak yang terpejam. Ketika aku hendak melompat maju, ibu muncul dari balik kolong tempat tidur di sisi seberang. Melompat separuh melayang lalu mendarat dengan kedua lututnya di atas kasur. Di kedua tangannya, aku melihat ibu mencengkeram 2 batang lilin. Ia lalu berteriak pekak. Rupanya suara itu berasal darinya. Ibu kesurupan. Aku merangsek maju ke arah punggung Mas Topan, lalu berusaha meraih gunting di tangannya. "Mas, sadar mas!" Ia mencoba mengikutku dari depan. Refleks, aku menghindar, dan pada kesempatan yang sama, aku mendorong punggungnya hingga terjungkal ke depan. Mas Topan berguling. Kini aku mengangkangi bapak yang terlentang terbatuk-batuk. Di hadapanku, Mas Topan seperti mendesis, memasang kuda-kuda bak macan dengan satu tangannya, masih mencengkeram gunting besi. Di belakangku, di atas kasur, ibu mengekeh serak seperti wajan aluminium yang digesekkan ke as roda sepeda. Dari ekor mataku, kulihat ibu mulai menggigiti lilin di kedua tangannya bergantian. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan mereka? Kini Mas Topan mendesis. Lidahnya terjulur sambil tertawa. Kedua matanya memutih. Dari bibirnya yang basah, ia mulai merapal mantra. Seperti itulah mantranya, lap-lap dan sebagainya. Desisan itu kian menjadi-jadi. Kengerian melandaku di bawah remang lampu dan paniknya situasi ini. Mulutku refleks merapal doa. Bait-bait ayat kursi ajaran Baitullah mengucur membasahi bibirku. Sederas hujan berpadu gemuruh guntur yang tiada hentinya menggelegar di gelanggang sabung langit. Kalaulah mau jujur, aku berdoa tanpa mengingat Tuhan. Segala yang kujalani semata karena dorongan rasa takut. Tubuhku membasah oleh keringat, bulu kuduku meremang. Mataku panas mengantisipasi suramnya cahaya dan seramnya peristiwa di depan mataku. Di tengah kematian akal itu, suara bapak merintih di bawah kangkanganku. "Air, siram air, Bay!" Seakan ada dorongan magis, aku berbalik ke belakang meraih segelas air di atas samping tempat tidur bapak. Bersamaan dengan melompatnya Mas Topan ke arahku, kusiramkan air segelas itu tepat memapar mukanya. Ia terjengkang jauh ke belakang. Kepalanya membentur daun pintu kamar dengan keras. Seketika itu pula, ibu ambruk di atas kasur. Bapak bersikukuh bangkit dan meraih gunting yang terlepas dari genggaman Mas Topan. Lalu, ketika degupan jantungku mulai mereda, mataku menangkap sesuatu yang amat sangat tak wajar. Di sana, di balik daun pintu kamar bapak, tepat di atas tubuh Mas Topan yang terkapar, seorang nenek tua berdiri memunggungi kami. Sosoknya nyaris menyerupai siluet di bawah temaram-temang ruangan ini. Aku tercekat. Nalarku segera berlomba dengan ingatan. Mendapati perulangan ocehan Mas Topan beberapa hari belakangan menyoal nenek tua berkepala terbalik yang berupaya mencongkel matanya. Jantungku kembali bertalu-talu. Aku dan bapak bergeming membatu. Sejak kapan sosok itu muncul di sana? Siapa dia? Saat isi kepalaku mulai diberondong tanya, pemandangan yang kusaksikan menggugurkan keberanianku. Perlahan tapi pasti,
Leher nenek-nenek itu berbalik. Tubuhnya masih sekaku patung batu ketika kini kepalanya terbalik 180 derajat yang menghadap kami. Betapa terkejutnya aku melihat kedua matanya tak berbola mata, mengalirkan darah segar dari kedua lubangnya ketika ia menyeringai mengerikan, memperlihatkan giginya yang hitam. Mulutku terjahit rasa takut. Tolong, tolong, batinku menjerit, keras sekali namun tak bersuara. Di saat bayangan iblis itu mulai bergerak mundur, pintu rumah depan menjeblak keras. Bersamaan dengan itu pula, sosok nenek-nenek itu sirna. Derap langkah menggeruduk masuk, lalu muncul beberapa orang di balik pintu kamar bapak. Di sana, berdirilah Pak Jasuni dan yang lain, basah kuyup megap-megap, bak mengejar maling ayam. Hampir saja, ucap salah seorang di antara mereka. Dia yang kukenali selama ini sebagai dukun pendukung bapak utusan Mbah Manten. Gerombolan bapak-bapak itu kini bergegas membantu bapak berdiri. Sedang Pak Jasuni mendekatiku sambil mengelus punggung namun tetap mengabaikan tatapanku yang nanar. Maaf, Pak Hakim, kami gak lihat cahaya apinya karena hujan, ucapnya. Bapak balas menggeleng. Tolong jangan pulang, jaga kami, jaga anak istri saya, Pak, pinta bapak. Dengan suara bergetar aku bertanya pada siapa saja di dalam kamar itu. Apa itu tadi, Pak? Lekat, Pak Jasuni menjawab dengan tajam. Guna-guna yuk. Aku menelan ludah. Ajian Nyai Genggong itu namanya yuk, imbuhnya. Dan kisah ini bersambung. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin ya. Itu ada di layar akhir buat teman-teman yang belum mampir. Tinggal disentuh saja, nanti langsung masuk ke channel Cadangan Mimin. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirobbilalamin.